Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat semua ya Bapak-bapak. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Setelah kita melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian disambung dengan kajian kultum subuh. Tidak lupa juga kami mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang diakui sebagai umatnya, sehingga insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Anas rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini nanti boleh dikasih judul jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, hadis yang sudah sangat masyhur, ya insya Allah sudah pada tahu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ialah sedia payung sebelum hujan ya. Nah, dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama untuk menjaga yang 5 itu sababaka qabla haramika, jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Apa ini maksudnya, Pak? Padahal di sini nih yang muda kayaknya satu orang ini. Adik ini aja yang paling muda ini. Alhamdulillah. Oh, sama Pak Tato ya. Iya. Ya, jadi yang dimaksud jagalah mudamu sebelum datang tuamu, maksudnya jangan sampai waktu muda. Ini mungkin bagi bapak-bapak nanti bisa disampaikan ke anak cucunya ya, keluarganya yang masih muda. Karena kita sedikit udah telat ini. Karena sudah tua. Belum, Mbak ya. Jadi ketika kita waktu muda itu, Rasulullah mengingatkan untuk menjaganya. Menjaga dari apa? Yaitu untuk selalu mengingat Allah, gemar dengan Islam, sehingga waktu tuanya ya, ketika waktu muda kita selalu mengingat Allah, waktu tuanya pun insya Allah mudah untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena waktu muda itu waktu yang panjang, waktu yang banyak sekali godaannya, terutama godaan duniawi.
sangat rawan sekali. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti jaga mudanya. Kalau anak muda itu sudah tertambat kepada Islam, tertambat kepada masjid, insya Allah perjalanannya akan mudah, sehingga masa tuanya tidak akan, kemungkinan besar tidak akan pikun, Pak. Itu. Ya. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 70, saya bacakan artinya saja. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah dia diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Kalau naudzubillah sudah tua dipikunkan sama Allah, berarti sudah tidak tahu apa-apa lagi, Pak. Ya. Ketika waktu muda tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengingat Allah, bagaimana nantinya kalau tua udah dipikunkan sama Allah? Ya, untuk itu benar bahwa Rasulullah itu mewanti-wanti ketika waktu muda untuk selalu mengingat Allah. Ya. Sebagaimana para sahabat Nabi yang masih muda-muda waktu itu, di dalam suatu hadis 7 naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya yaitu pemuda yang hatinya tertambat kepada masjid. Kita bisa ukur, Pak, zaman sekarang ini, Pak. Berapa pemuda-pemuda yang gemar ke masjid? Berapa banyak pemuda yang senang dengan Islam? Kalau kita bandingkan dengan misalnya di mall, di kafe, siapa yang penghuninya mall dan kafe ini? Kebanyakan pemuda. Sedangkan yang di masjid kebanyakan sudah sudah muda, ya, Pak. Alhamdulillah ada pemuda ini, Masya Allah. Ya. Nah, ini waktu muda yang gemar dengan masjid, gemar dengan Islam itu, insya Allah nanti mendapat naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Masya Allah. Ya. Itulah waktu muda, kita diperintah untuk menjaga supaya nanti di hari tua kita tidak dipikunkan, kita tidak dilalaikan. Ya. Bagaimana kalau Allah sudah mengunci hati kita untuk tidak bisa mengingat Allah? Khatamallahu qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Ya. Allah telah mengunci hati mereka, telah mengunci pendengaran, penglihatan mereka, dan nanti di hari kiamat dia mendapat azab yang besar. Al-Baqarah ayat 7. Ya. Kalau sudah dikunci sudah, Pak, selesai gitu. Untuk itu kita senantiasa mengingat Allah dimanapun dan kapanpun, ya, agar kita mendapatkan keselamatan di yaumil akhir nanti. Itu yang pertama, yaitu jaga mudamu sebelum datang tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Saya ulangi, wasihataka qabla saqamika. Dan jagalah
sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini kata Nabi ini, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Sehat kan merupakan dambaan setiap manusia, Pak. Manusia di mana saja di seluruh dunia pengennya sehat terus, Pak. Padahal sakit itu juga sunatullah, ya. Tapi kita manusia senantiasa mendambakan kesehatan. Sebab kalau kita sudah sakit, repot, Pak. Bukan dirinya sendiri yang repot saja, keluarganya juga repot. Ya. Ya itulah tabiat manusia, ketika dikasih ujian sakit, kemungkinan besar mengeluh, sambat, ya. Untuk itu sebelum datang sakit, kita menjaga sehatnya. Gimana caranya untuk menjaga kesehatan itu? Maka gunakanlah ketika kita diberi sehat, kembali lagi ini untuk selalu mengingat Allah. Ada kita waktu sehat kok nggak bisa jalan ke masjid aja kok susah ya, Pak ya. Sedangkan kalau keluar negeri cepet banget, Pak. Daftar ke Singapura cepet, ke masjid yang hanya jarak beberapa meter susah sekali, padahal badan dalam keadaan sehat walafiat. Nah setelah diberi sakit, kadang-kadang baru nyadar atau malah semakin rusak. Nah sakit ini bisa sakit fisik maupun sakit hati, ya. Penyakit hati. Kalau sakit fisik, kita ikhtiarnya ya berobat ke dokter, ya. Tapi kalau sakit hati atau hatinya berpenyakit, ya obatnya apa, Pak? Obatnya adalah Al-Quran, Pak. Penyakit hati itu kan banyak sekali, ya. Di antaranya sombong, ujub, bangga diri, riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar. Itu semuanya karena bukan Allah, ya. Maka penyakit hati ini obatnya adalah Al-Quran. Di dalam surat Yunus ayat 57 Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Nih poinnya, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Itu tadi, Pak, penyakit yang ada di dalam dada apa? Di antaranya tadi sombong, ujub, iri, dengki dan lain sebagainya. Ya, Al-Quran itu sebagai penyembuh penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya. Selain sebagai penyembuh, Al-Quran juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Memang sakit hati itu, penyakit hati itu kan di hatinya itu karena apa? Karena lalai dengan Allah, karena merasa bahwa dirinya bisa. Padahal sesungguhnya manusia itu aslinya tidak bisa apa-apa, Pak. Aslinya tidak bisa apa-apa. Setelah Allah kasih pengetahuan, setelah Allah gerakkan, baru manusia itu bisa. Itulah orang yang punya penyakit hati itu akan sangat rentan terhadap kesombongan, dan kemungkinan besar dia akan arogan, apalagi kalau dengan
ada jabatan, ada kekayaan. Nah, itu orang yang lalai dengan Allah sangat berpotensi untuk arogan, berbuat sombong. Untuk itu Rasulullah wanti-wanti, jagalah sehatmu, ya, agar apa? Agar kamu tidak dilalaikan dari mengingat Allah. Ya. Kalau saya pernah lihat di rumah sakit, itu banyak orang yang sakit, kebanyakan mengeluh, Pak. Kebanyakan mengeluh. Jarang sekali orang yang sakit itu beristighfar kepada Allah. Bahkan mengucapkan alhamdulillah. Itu kalau nggak punya ilmu memang susah, Pak. Makanya ilmu itu sangat diperlukan. Ya, kalau kita kebiasaan kita mengingat Allah, baik dengan ucapan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan selalu senantiasa mengucapkan yang demikian. Ya. Dengan demikian Allah pun akan memberikan suatu pahala yang besar bagi orang yang sakit fisik. Ya. Bagi orang yang sakit fisik, ketika diberi sakit dia ingat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah berjanji kepada orang yang sakit itu bahwa dia berkata kepada malaikat, kalau si fulan ini saya sembuhkan, kata Allah, ya, maka akan diganti darah dan dagingnya yang lebih baik. Sedangkan kalau saya matikan, maka si fulan ini akan saya masukkan ke dalam surga. Dan di surga akan diberi rumah yang namanya Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Ya. Nah, itulah agar kita dan bagi saya sendiri untuk selalu menjaga kesehatan itu, menggunakan kesehatan itu untuk mengingat Allah. Karena penyakit sombong itu memang sudah dinas, bahwa orang yang ada sedikit sekali sombong di dalam hati itu, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin man kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Sedikit sekali ada kesombongan saja sudah divonis tidak akan masuk surga. Ya. Yaitu kesombongan artinya adalah al-kibri batrul haq wal ghamtunas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi penyakit-penyakit hati seperti itu agar kita hindari, ya. Karena tidak boleh kita menolak kebenaran, padahal kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka jangan ditolak. Dan juga jangan meremehkan manusia. Siapapun dia, apapun dia, biarin aja, jangan diremehkan. Itu yang nomor 2, kita untuk selalu menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, wa ghinnaka qabla fuqrika. Saya ulangi, wa ghinnaka qabla fuqrika. Dan jaga kayamu atau jaga cukupmu sebelum datang miskinmu atau sebelum datang butuhmu. Fukrika dari kata fakir ya, berarti butuh. Jadi ketika kita kaya, dijaga sebelum datang miskinnya, cukup sebelum datang kebutuhan.
manfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah dicukupkan, apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua, menggunakan harta untuk di jalan Allah, fi sabilillah. Ya, ini berkenaan dengan harta. Ya, maksudnya bahwa kita mencari harta itu dari yang halal, dari zat yang caranya yang halal, zatnya halal, dan kita memakainya, menggunakannya dengan cara yang halal pula, yang terukur dan terarah. Ya. Jangan sampai ketika kita kaya, kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi bakhil, menjadi kikir. Ya. Kenapa? Kita dilarang dalam agama itu untuk kikir. Jangan sampai kita punya sifat yang pelit. Apa kata Nabi, orang yang pelit itu al-bakhilu ba'idum minallah. Orang yang kikir itu jauh dari Allah. Ba'idu minanas, jauh dari manusia. Orang yang pelit campur dengan orang yang pelit itu nggak seneng, Pak. Pasti kita punya sifat nggak seneng sama orang yang pelit. Makanya jadi orang jangan pelit. Selain jauh dari Allah dan juga jauh dari manusia, orang yang pelit itu juga jauh dari surga. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga juga, tetapi dekat dengan neraka. Qaribum minan nar. Al-bakhilu qaribum minan nar. Orang yang pelit itu dekat dengan neraka. Artinya sangat berpotensi dia akan masuk neraka. Ya. Kebalikan daripada itu, kita diperintahkan untuk selalu sedekah, berinfak, ya, secara proporsional. Maka Nabi mengatakan orang yang dermawan itu as-sakhiyu qaribu minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. As-sakhiyu qaribu minanas. Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia. Kalau ada orang yang dermawan, sangat dermawan, biasanya ada gula, ada semut. Makanya disenangin orang yang dermawan itu. Kemudian as-sakhiyu qaribu minal jannah, yaitu dekat dengan surga. Wa qaribun minan nar, yaitu jauh dari neraka. Wa ba'idum minan nar, maksudnya jauh dari neraka. Itulah orang antara orang bakhil dan orang dermawan. Orang bakhil tadi jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Sedangkan orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Itu orang bakhil. Intinya ketika sedang cukup, manfaatkan harta itu untuk tujuan akhirat. Misalnya sedekah, infak, membantu sesama, melepaskan kesulitan orang, keluarga, ya. Makanya kita untuk menjaga kekayaan kita di jalan Allah, agar kita bisa menginfakkan, kita bisa bersedekah, kita bisa membantu sesama kita secara proporsional. Nah, itulah kita diwanti-wanti oleh Rasulullah untuk menjaga cukupmu, menjaga kayamu sebelum datang butuhmu. Sebab kalau sudah butuh, kita udah jatuh miskin, ini yang ada pasti apa? Mengeluh paling tidak. Ya, hanya sambat gitu. Lupa ketika dibeli kekayaan itu, lupa. Itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat, yaitu
wa faraghika qabla suklika. Saya ulangi, wa faraghika qabla suklika, dan jagalah sempatmu sebelum datang sempitmu. Ya. Banyak sekali kesempatan ya, pada manusia, tapi jarang memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali mengingat Allah. Apa yang dilakukan ketika kita diberi kesempatan itu? Tadi sebelum diberi kesempatan, sebelum datang sempitmu, lalu apa yang kita lakukan ketika diberi kesempatan itu, Pak? Yang pertama, ketika diberi kesempatan segera bertaubat. Segera bertaubat. Karena ini salah satu dari 5 yang disegerakan. Di antaranya menjamu tamu, menguburkan jenazah, membayar hutang, menikahkan anak yang sudah ba'at dan punya jodoh. Kemudian yang kelima, bertaubat. Aina taubat yang harus disegerakan ketika punya kesempatan. Sebab kalau kita sudah tidak punya kesempatan, artinya disempitkan, kita belum bertobat, masih membawa dosa, pasti dicuci dulu, Pak. Ya. Kan kita nggak mau dicuci dulu, Pak. Kita maunya masuk surga tanpa hisab. Untuk itu, seperti tausiah saya kemarin, bahwa istighfar dan taubat itu untuk segera dilakukan ketika kita berbuat dosa. Kita berbuat salah, segera kita minta ampun kepada Allah dan kita bertaubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah kemarin. Ya. Karena apa? Janji Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Untuk itu kita senantiasa beristighfar dan bertobat dimanapun kapanpun. Terutama ini ada waktu yang sangat spesial ada di dalam Quran, yaitu sebelum fajar, sebelum subuh, Pak. Nanti bisa dibuka di surat Ad-Dariyat ayat 18, Ali Imran ayat 17. Di situ dikatakan mereka minta ampun di waktu sahur. Ini rahasia, Pak. Jadi di waktu sahur itu gunakan kita untuk mohon ampun, bertobat kepada Allah. Selain di waktu-waktu yang lain, tapi itu waktu yang spesial yang diberitakan oleh Quran. Ya. Jadi penting ini, Pak, ya, waktu itu penting. Yang kedua, selain tobat, kalau kita diberi kesempatan adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Sebab memaafkan itu juga calon penghuni surga, Pak. Di mana sahabat itu, ya, ada sahabat Nabi itu ketika bertemu di masjid, ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabat yang lain, dia mengatakan bahwa si fulan itu calon penghuni surga. Maka hari keduanya ketemu lagi, Rasulullah bilang lagi, si fulan itu calon penghuni surga. Hari ketiganya begitu lagi, maka sahabat tadi penasaran, Pak. Amalan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah mengatakan bahwa si fulan itu calon penghuni surga. Maka para sahabat tadi minta izin kepada si fulan untuk menginap di rumahnya 3 malam. Dan ternyata ketika sahabat nginap di rumah si fulan itu sampai 3 malam, dia tidak mendapatkan satu amalan yang istimewa. Lebih penasaran lagi, sebenarnya apa gitu? Kok sampai Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga? Maka sahabat bertanya kepada si fulan, ya fulan,
Sebenarnya Rasulullah telah mengatakan kepada kami semua bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Lalu saya mengintip sampai 3 malam, engkau tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan satu amalan yang istimewa. Sebenarnya apa yang engkau lakukan gitu? Maka si fulan tadi menjawab, saya sebelum tidur memaafkan kesalahan orang. Sebelum tidur memaafkan kesalahan orang, baik orang itu yang mencela saya, yang menzalimi saya, itu semua saya maafkan. Ya. Dari perbuatan itu saja Pak, itu menjadi salah satu calon penghuni surga. Pan enak Pak. Ya. Jadi orang yang masih punya dendam, ngapain disimpan gitu loh Pak? Kok kita betah nyimpen dendam ini? Buat apa itu? Manfaatnya apa? Sedangkan kita memaafkan itu mendapat pujian, divonis menjadi calon penghuni surga. Sebagaimana di surat Al-Imran itu, wal afina aninas, memaafkan kesalahan manusia. Ya, itu yang kedua. Jadi ketika dikasih kesempatan, yang pertama tadi kita bertobat, yang kedua memaafkan, yang ketiga untuk menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu itu adalah bekal kita untuk menuju kematian, Pak. Sebab kalau kita sudah mati, nggak membawa ilmu, nanti kalau ditanya, dijamin nggak bisa jawab, Pak. Ya, ketika kita sudah mati dikubur kan nanti setelah langkah para pelayat itu pergi, ditanya sama Munkar dan Nakir, man robuka, man nabiuka, man kitab dan selanjutnya yang lain-lainnya. Maka orang yang senantiasa menuntut ilmu, Allah beri hidayah di situ, Pak. Dimudahkan untuk menjawab pertanyaan, bahkan ditemani dengan amal-amal solehnya, di backing Pak dengan amal soleh kita, Pak. Tapi amal soleh kita harus dicari dengan ilmu. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada umat-umatnya agar senantiasa menuntut ilmu. Rasulullah mewajibkan, Pak, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin. Kalau sudah ada kata wajib, kalau tidak dilakukan berarti dosa, Pak. Maka kita di ruangan ini alhamdulillah ini termasuk kita sedang menuntut ilmu. Insya Allah kita dimuliakan. Nah, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqon yaltamisu fihi alima, sahalallahu lahu tariqon illal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, jadi bapak dari rumah ke sini tadi niatnya sholat jamaah lalu ikut taklim, ikut kajian, ya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya baginya ke surga. Jadi jangan bosan-bosan, Pak, dengan kultum ini, ya. Karena ini satu torikon, satu jalan, Pak, untuk menuju surga. Allah mudahkan. Ini kan janji Allah melalui lisan Rasulnya. Maka kita bergerak hati kita untuk gemar, untuk menuntut ilmu, untuk mengupgrade diri kita, untuk lebih tahu apa di dalamnya agama ini. Jangan sampai kita ditanya anak saja, nanti kita nggak tahu. Ya.
Nah, makanya itu penting sekali. Wajib kita untuk menuntut ilmu. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, yaitu wahayataka qabla mautika. Wahayataka qabla mautika, dan jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Hidup sebelum kematian. Maksudnya, jadi kehidupan ini selalu sama juga untuk mengingat Allah. Baik kita dari mau tidur, bangun tidur sampai mau tidur kembali. Jadi kegiatan rutin kita itu untuk selalu mengingat Allah ketika kita masih hidup. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita punya kegiatan itu bernilai ibadah, itu maksudnya. Bangun tidur kita berdoa, ya Pak Tato ya, berdoa. Itu sudah ada nilai ibadahnya. Kita sudah mengingat Allah. Dari bangun tidur kita ke toilet, mau masuk toilet ada doanya lagi, mengingat Allah lagi, minta pertolongan kepada Allah. Keluar dari toilet ada doa lagi, dan seterusnya Pak ya. Dan seterusnya kita selalu mengingat Allah ketika masih diberi kesempatan itu. Jangan sampai ini Pak, kalau sudah diwafatkan ya, jangan sampai kita punya utang ibadah Pak. Ini penting Pak. Kenapa? Karena kebiasaan menunda-nunda ibadah. Contohnya misalnya sholat saja Pak. Ketika sudah ada kumandang azan, ya, sebisa mungkin baik saya pribadi maupun para jamaah itu untuk segera menyegerakan panggilan itu. Jangan sampai kita menunda-nunda kecuali ada uzur syar'i. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur Pak. Semenit, 2 menit, 5 menit, sejam kemudian kita nggak tahu. Ketika kita menunda sholat misalnya itu ya, ntar dulu gitu. Ntar masih jam 12:30, ntar jam 2. Nggak tahu ketika kita menunda, kita belum melaksanakan sholat, malaikat maut mencabut nyawa. Berarti manusia itu dalam keadaan mempunyai utang ibadah. Repot Pak nanti ini sono Pak ya. Sedangkan sholat tepat waktu seperti kemarin yang saya sampaikan itu menjadi amalan yang utama. Itu contoh sholat saja Pak. Apalagi punya utang yang ditunda-tunda. Utang itu dibolehkan Pak ya. Tetapi jangan sampai kita punya niat untuk tidak membayar utang ya. Utang karena kebutuhan, karena kesempitan itu dibolehkan, tapi dengan cara yang proporsional juga, sesuai dengan kemampuan. Karena kalau kita utang terus tidak ada niat mau bayar, meninggal, itu rohnya menggantung Pak. Rohnya menggantung dulu sampai nanti bertemukan dengan piutangnya Pak. Jadi Allah belum menerima itu roh, kasihan Pak. Makanya sering dikasih tahu kepada keluarganya untuk segera melunasi utang-utangnya. Itu penting Pak, sehingga ketika mati dalam keadaan tenang gitu ya, nggak ada beban. Yang ngerasain yang hidup mah nggak tahu Pak ya. Tapi yang dikubur ini Pak yang repot Pak ya. Nah itulah yang kelima ya, yaitu jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Nah ini semua, kelima ini semua adalah rangkaian daripada
surat Al-Hasr ayat 18, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, carilah bekal untuk akhirat. Karena bekal itu memang penting, Pak, memang perlu. Karena kita akan menuju perjalanan yang sangat panjang, maka kita perlu bekal. Sebagaimana kalau kita di dunia kita mau ke Bandung saja, kita pun perlu bekal, Pak. Apalagi kita ke akhirat yang sangat panjang perjalanannya, kita sangat perlu, sangat butuh sekali dengan bekal itu. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi yang pertama, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah menjaga mudamu sebelum datang tuamu. Yang kedua, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, jagalah kayamu sebelum datang miskinmu, atau jaga cukupmu sebelum datang butuhmu. Yang keempat, jagalah sempatmu sebelum datang sempitmu. Yang kelima, jaga hidupmu sebelum datang matimu. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan atau kita sharing, monggo silakan, Pak. Blok Barat, Blok Timur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan atas perintah dari jadi jawab saya akan tanya. Berkaitan jagalah mudamu sebelum datang uangmu. Ini ada juga sebagian yang saya merasa kontradiksi di sini. Contoh, kita tahu bahwa saat kita muda, kita semua pasti yakin pernah muda semua, kecuali Pak muda karena saya langsung tua, Pak. Kecuali kakak saya. Di saat kita muda, seperti saya muda. Tapi di saat muda itu saya sudah bekerja. Bekerja itu menanggung risiko banyak. Saya kerjakan, saya tahu itu salah. Tidak dikerjakan, itu perintah. Ya, di situ Pak kontradiksi diri saya sendiri. Tidak dikerjakan, kita melawan perintah. Kita keluar dari pekerjaan itu, kita menanggung beban yang sangat banyak. Di saat kita muda dulu kerja, ya kan? Itu mudah. Tuanya alhamdulillah saya ketemu dengan bapak-bapak sekalian. Bagaimana tuh Pak? Berkaitan dengan di saat mudanya kita sendiri itu, dosa-dosa yang kita laksanakan, yang kita lakukan itu bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, alhamdulillah kita saat ini pagi ini kita dapat bocoran dari Pak Ustadz itu berkaitan dengan pertanyaan dalam kubur. Ya kan? Itu kan bocoran tuh. Namanya pertanyaan kan suatu rahasia kan? Rahasia ilahi. Tapi kita sudah dapat bocoran dari Ustadz Manrobuka, Wanabuka, dan lain-lain. Bocoran pertanyaan. Sedangkan pertanyaan UAS aja, UNAS apa? UAS. UAS aja nggak boleh. Tapi pertanyaan Allah, pertanyaan malaikat sudah mulai kita pelajari sekarang. Nah, makanya banyak-banyaklah sekarang ini kita berkaitan untuk menjawab pertanyaan itu. Marilah kita sama-sama banyak-banyaklah kita beriman kepada Allah, sehingga kita nanti saat ditanya itu kita sudah bisa hafal, sudah kita bisa menjawab semua pertanyaan. Mungkin aja Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tatang. Ketika kita masih muda, kita banyak melakukan kegiatan tentu ya Pak ya.
Padahal posisi kita adalah di bawah. Artinya kita punya atasan. Ya. Nah, kadang atasan ini memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan hati nurani. Bagaimana kita menyikapinya? Gitu. Selama perintah itu tidak melanggar agama, kita siap, Pak. Kita laksanakan. Kebanyakan itu melanggar agama. Ya, makanya ketika melanggar agama, ya, tentu ada resikonya, Pak. Bener kan? Resikonya bisa dimutasi, paling pahit ya dipecat. Nah, kalau dalam tataran agama, selama manusia itu menyuruh kepada kemaksiatan, pelanggaran agama, maka hindari, Pak. Maka dihindari, Pak. Karena itu potensi untuk dosa. Gimana ketika kita sedang melakukan suatu kemaksiatan, kita dicabut nyawanya, Pak? Ada risiko besar itu, Pak. Lebih selamat mana, Pak? Saya dimutasi, saya dikeluarkan, tapi saya selamat di akhirat. Pilih mana kira-kira? Resikonya berat. Janji Allah apa, Pak? Kalau orang yang hijrah di jalan Allah, Allah akan mudahkan jalan keluarnya, Pak. Memang resiko karena itu ya. Waktu muda itu kalau nggak punya ilmu, belum punya ilmu, repotnya di sini, Pak. Menjadi buah si malakama, Pak. Ya, saya dikeluarkan, saya harus nyari nafkah, saya harus bekerja. Nah, ini benang merahnya. Kalau kita nggak ingat Allah, ini kemungkinan besar pelariannya negatif, Pak. Kemungkinan besar ya, tidak semuanya. Tapi kalau dengan ilmu, Pak, pasti larinya ke Allah. Karena hatinya tentram kalau mengingat Allah itu. Surat Ar-Ra'd 28 mengatakan, barang siapa mengingat Allah itu hatinya menjadi tentram. Ini kalau saya gitu, Pak. Jadi kalau waktu muda diperintah untuk maksiat, melanggar agama, sebisa mungkin dihindari, Pak. Jangan sampai kita melakukan. Kenapa? Takutnya, yaitu tadi ketika sedang kita melakukan kemaksiatan itu dicabut nyawanya, Pak. Kita nggak tahu. Kita umur kan nggak tahu, Pak. Ya, saya kira itu, Pak. Dan nanti insya Allah kalau kita lari ke Allah, Allah akan beri jalan keluarnya. Ya, nanti mungkin ini kan karena kita udah, itu kan cerita dulu, Pak. Mungkin bisa untuk nasihat anak-anak cucu kita, keluarga kita yang masih muda-muda gitu, Pak. Iya. Yang kedua tadi masalah bocoran, Pak, ya. Itu yang membocorkan bukan saya, Pak. Yang membocorkan Rasulullah itu. Jadi udah ada bocoran itu, mosok kita nggak demen gitu, Pak, dengan agama ini. Kita nggak demen dengan ilmu ini, Pak. Padahal sudah dibocorin, Pak. Ya. Untuk itu, alhamdulillah kita yang masih seger-seger ini, walaupun sudah hampir-hampir gitu ya. Hampir nikah lagi maksudnya. Masih diberi kekuatan untuk bermajelis, mendapatkan ilmu itu. Ya inilah gunanya, Pak, majelis taklim, majelis ilmu itu. Jadi bocoran itu bukan dari saya, Pak, ya, dari Rasulullah. Saya hanya menyampaikan aja. Terima kasih, Pak Tatang. Iya, siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bertakwa. Artinya kedudukan takwa itu tinggi ya, Pak. Nah, pertanyaan saya, apa dengan puasa saja kita menjadi takwa? Sementara takwa sendiri kita tahu mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Nah, jadi apakah dengan puasa saya sudah terjamin? Karena kan perintah, Pak. Puasa agar kamu menjadi takwa. Gimana itu? Iya, baik, Pak. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu,
Kita diperintah untuk puasa agar, itu kan agar Pak, supaya Pak kita menjadi orang bertakwa. Jadi puasa tergantung niatnya sekarang. Di dalam puasa kita pun banyak larangannya. Yang paling rawan adalah rafats, yaitu berkata-kata yang tidak baik. Itu kadang yang kita tidak sengaja Pak. Nah padahal ini puasa ini nggak boleh cacat Pak. Kalau mau benar, mau jadi orang takwa nggak boleh cacat. Ya, baik dari segi lisannya maupun perbuatannya. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa saya puasa udah benar ini ya, udah tidak rafats, tidak kolazur, tidak berbuat yang membatalkan puasa? Apakah dijamin kita itu bertakwa ini? Ya iya Pak. Kan itu la'alakum tatakun. Tapi semuanya bertakwa itu tidak hanya puasa tok. Dalam Al-Baqarah ayat 2 kan alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu percaya kepada yang gaib. Allah, malaikat, kitab-kitab ya. Itu semua juga menjadikan orang bertakwa. Jadi bertakwa itu rangkaiannya banyak. Ya, ciri-cirinya banyak. Ya. Dan orang bertakwa pun dijanjikan oleh Allah. Ya. Kan pernah saya sampaikan mengenai takwa di sini. Ciri-cirinya kan banyak orang bertakwa itu dia. Di Al-Baqarah di awal-awal itu Pak. Tidak sekedar puasa saja Pak. Ya. Cari komprehensif ya. Semuanya apa yang mengarah kepada kafah itu menjadikan kita orang bertakwa. Dan jaminan orang yang bertakwa itu pasti di surga Pak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, orang yang bertakwa itu digiring, rombongan orang bertakwa digiring masuk surga. Artinya apa? Bahwa orang yang bertakwa itu nanti tempatnya di surga. Jelas Pak? Yang kedua Pak, karena buku wajib itu juga sudah banyak dari tahu itu Pak. Di Al-Baqarah 1662 itu pada saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk membersihkan Baitullah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, semoga diturunkan seorang rasul dari kaumnya. Nah itu pada saat itu kan sampai Nabi itu berapa ribu tahun ya Pak, sampai Nabi Muhammad. Artinya Nabi Ibrahim sudah bisa merasakan Pak bahwa akan hadir seorang rasul. Itu ada Pak. Apa memang itu yang saya tanyakan itu apa Nabi Ibrahim memang sudah ada gambaran bahwa pada saatnya nanti akan turun seorang rasul? Kalau itu saya la adri Pak. La adri. Saya tidak tahu. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ceritanya agak sedikit itu, mungkin masih tentang puasa 6 malam Lailatul Qadar. Bagaimana sih misalnya malam Lailatul Qadar itu biasanya malam ganjil. Ada orang misalnya dapat malam Lailatul Qadar. Itu bagaimana hasilnya si orang itu tersebut Pak? Misalnya, saya tadi malam dapat malam Lailatul Qadar nih. Selanjutnya orang itu bagaimana? Apa jadi berubah atau bagaimana? Yang pertama. Terus yang kedua, yang kita malam Lailatul Qadar itu 10 hari yang terakhir itu biasanya malam ganjil. Nah kalau misalnya di Indonesia ini kan ada 2 versi nih, ada yang awalnya lebih duluan dan kita baru besoknya. Berarti kan ada yang ganjil di sini, di sana genap, sini genap, sini ganjil. Jadi ganjil genap itu gitu kan gitu Pak. Itu kira-kira bagaimana? Ya baik. Yang pertama masalah Lailatul Qadar. Apakah seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada dampaknya
Iya gitu. Nah, saya juga belum tahu ini, Pak. Apakah saya pun belum pernah merasakan ini. Apakah saya pernah dapat apa belum? Yang jelas dampak dari kita berpuasa di dalamnya ada Lailatul Qadar itu, setelahnya itu pasti ada perubahan, Pak. Menambah ketakwaan dan keimanannya, menambah kesolehannya. Nah, itu siapa yang bisa menilai itu semua? Ya, kalau nggak Allah dan diri kita sendiri saja. Kita nggak bisa mengejas seseorang, wah itu lebih baik. Belum tentu di sini baik, di sono nggak tahu kita. Jadi masing-masing kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan aja insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Yang kedua tadi masalah perbedaan. Yaitu saya kira menurut keyakinan masing-masing, Pak. Ya. Jadi kalau kita seperti saya puasa kan mulai hari Sabtu. Jadi nanti tanggal 21-nya itu hari apa itu? Misalnya hari Senin ya, kita mulai hari Senin. Kita dengan keyakinan kita masing-masing. Sedangkan yang mulai hari Minggu silahkan nanti di tanggal 22-nya. Ya. Dengan keyakinan, Pak, jangan kita ragu-ragu, Pak. Yakin bahwa ini malam ganjil sesuai dengan keyakinan saya gitu. Karena saya puasa mulai hari Minggu misalnya. Yang mulai hari Sabtu ya silahkan. Jadi masing-masing keyakinan. Jangan mengambil untungnya aja, Pak. Kadang-kadang kan gitu, Pak. Puasanya duluan atau belakangan, nanti lebarannya duluan, Pak. Ya. Iya, saya kira itu aja Pak Chandra ya. Cukup ya. Iya Pak. Tadi masalah puasa berkaitan dengan satu Syawal ya. Ini kan ada suatu perbedaan. Iya. Muhammadiyahnya misalnya umpamanya hari Minggu, terus pemerintahnya hari Senin. Iya. Nah, ini di mana yang kita jadikan patokan? Karena kalau awalnya puasa nggak dosa. Tapi kalau satu Syawalnya kita puasa itu haram. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Yang bertanggung jawab yang mengeluarkan fatwa, Pak. Biasanya begitu, Pak. Ya. Yang mengeluarkan fatwa. Iya. Iya. Pertanyaan ini begini, pernah saya tanya juga itu. Ada hijriah ini nggak ada yang 29 kan? 29 30 29 30. Iya. Jadi ini kemungkinan karena puasanya sama ini, lebarannya sama. Kemungkinan. Iya. Kemungkinan. Karena sahabatnya kemarin Muhammadiyah 29 kan? Ya, kemungkinan ya. Ya, dua-duanya kan mereka mempunyai dasar, Pak. Ini dasar. Ya. Yang mempunyai dasar, yang satu pakai ilmu hisab, yang satu pakai ru'yah hilal ya. Jadi karena punya dasar, dua-duanya pakai dasar, masing-masing diyakinin mana yang mana saja, Pak, gitu. Silahkan. Yang pakai hisab kan dari dua-duanya pakai, Pak. Dua-duanya pakai hisab, pakai rupiah. Iya. Makanya dua-duanya ada dasarnya gitu, Pak. Tetap dasarnya dua. Makanya itu yakinin aja yang mana yang lebih sreg dengan hati kita. Silakan saja, Pak. Ambil aja yang duluan. Kemungkinannya nanti akan sama, Pak. Nah, Karena Ya. ini ke bulan-bulan Komariah itu antara kalau bulan ini 29, misalnya Sya'ban 29, maka puasanya 30 gitu. Nggak mungkin ada bulan yang dua bulan yang sama 30 gitu. Jadi selalu bulan sebelumnya 29, di depannya 30 gitu. Atas terbalik, di depannya 30, yang di depannya 29. Lanjutnya gitu. Jadi selalu berseling-seling gitu. Nah, kalau yang mulai hari Sabtu, berarti Sabannya 29. 30 29. Sabannya. Karena Oh, Sabannya iya. 30 kalau yang dari hari Minggu, Sabannya 30. Gitu. Nah, nanti Ramadannya Ramadan ini 30. hari Sabtu
itu berarti 30. 30 kan? Iya, Maka nanti 1 Syawalnya insya Allah sama. Yang Tapi satu yang belakangan 29 berarti. Ya, yang satu 29, yang satu 30. Iya. Jadi waktu pengambilan satu Ramadan itu sama-sama menggunakan ruyat dan Hisab. Cuman perbedaannya tadi kalau yang umaroh gitu ya, pemerintah itu menyamakan dengan wilayah Asia Tenggara, ngambil yang 3 derajat lebih. Nah kalau yang Muhammadiyah itu sudah gini aja, ya nggak sudah. Ya karena pakai hisab, setahun yang akan datang juga udah ketahuan. Ya. Jadi semuanya menggunakan hisab semuanya. Berapa derajat? Dan juga menggunakan ruqyah. Cuman waktu melihat ruqyahnya seperti itu. Kayaknya mungkin ada rayanya pasti sama-sama pas 1 Syawal. Insya Allah 1 Syawal Pak. Iya. Puasanya 1 Ramadan Pak. Jadi Iya. nanti ketemu insya Allah Pak, ketemu bareng insya Allah. Tapi kalau dari segi ekonomi ini, kalau saya Pak ya, pribadi saya, itu kita kalau mengambil hisab nggak perlu sidang isbat Pak. Sidang isbat itu berapa miliar Pak dihabiskan Pak. Itu kalau dari segi ekonomi loh Pak ya. Tapi kalau dari segi agama ya silahkan diyakini mana aja ya, sesuai dengan hati nuraninya. Tapi gini aja Pak Ali, kan kalau bulan Islam itu kan selain 1 Syawal ya Pak ya, kan tidak pernah ribut. Begitu 1 Syawal atau begitu 1 Ramadan baru pada lihat bintang nih, simbol berbintang itu mobil besar atau emas tuh. Itu jelas ya Pak. Nah contohnya Pak, kalau kita hanya melihat bulan atau matahari, kalau saya di Medan, azan maghrib, sana mesti tarawih Pak. Iya. Di sana tapi 6:30 baru jatuh azan baru mati. Sementara perintah azan, perintah sholatnya di TV belum kumandang sudah. Jadi kalau itu mau sebenarnya kalau simpel-simpel aja, kalau kita tidak banyak tarik surat ya artinya hanya itu benar kata Pak Tatang atau Pak Chandra, sudah 1 Syawal kita masih puasa. Sementara selama ini sebelum 1 Ramadan tidak pernah orang lihat bintang. Menteri Agama nggak pernah lihat bintang Pak. Satu apa misalnya tidak pernah kan panas Ramadan sama Syawal baru dipersoalkan. Artinya tanggung jawabnya ia mengeluarkan fatwa. Biarin aja kita mah lebaran ya. Jadi kalau nanti kalau di lebaran kita lebaran. Karena hadisnya memang seperti itu Pak. Jadi waktu kita memulai puasa juga harus melihat awal hilal itu. Jadi ya itu hadis sudah ya hadis dengan hadis ini akan pendapat tanpa sementara. Jadi untuk dia kan menyamakan persepsi dan pendapat ya harus begitu. Kalau saya melihatnya dengan perbedaan itu justru menjadi indah Pak. Jangan jadikan perbedaan itu menjadi perseteruan. Ya. Beda tuh indah Pak. Implementasinya ini yang tidak lebih. Nah, misalnya gini Pak. Suatu bangunan itu terdiri dari perbedaan Pak. Ada bata, ada semen, ada air kan. Ketika sudah dibangun jadi indah. Pertanyaannya begitu sudah 1 Syawal saya masih puasa. Kan itu intinya kan situ Pak. Ya masing-masing Pak keyakinannya Pak. Masing-masing keyakinan aja. Kita nggak usah menyalahkan orang yang misalnya puasa di bulan di hari tasyrik misalnya, itu memang haram, tapi kita nggak usah mengejas bahwa biarin aja. Kalau dia bertanya baru kita jawab. Jadi jadikan perbedaan itu sesuatu yang indah aja. Jadi enak Pak di sini Pak. Iya. Itulah sifat manusia. Saya kira udah cukup ya, udah masuk suruk ya. Kita tutup pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu